teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Alphonse. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai industri alkohol. Apa sih itu alkohol? Alkohol merupakan senyawa yang memiliki gugus fungsi -OH yang terikat pada rantai karbon alifatik. Alkohol yang memiliki satu gugus -OH disebut dengan monoalkohol, sedangkan yang memiliki lebih dari satu gugus OH disebut dengan polialkohol. Rumus umum dari alkohol adalah CnH2n plus 1 OH atau ditulis R-OH. Sejarah alkohol. Alkohol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah loh sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Campuran dari bioalkohol yang mendekati kemurnian untuk pertama kalinya ditemukan oleh kimiawan muslim yang mengembangkan proses distilasi pada masa Khalifah Abbasid dengan penelitian yang terkenal waktu itu adalah Jabir Ibn Hayyan atau Geber, Al-Kindi atau Al-Kindus, dan Al-Razi atau Razes. Sedangkan bioetanol absolut didapatkan pada tahun 1796 oleh Johann Tobias Lowitz dengan menggunakan distilasi saringan arang. Anthony Lavoisier menggambarkan bahwa bioetanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Etanol pertama kali dibuat secara sintesis pada tahun 1829 di Inggris oleh Henry Heinel dan S.G. Serullas di Prancis. Jenis-jenis alkohol. Yang pertama, primer. Pada alkohol primer, atom karbon yang membawa gugus -OH hanya terikat pada satu gugus alkil. Yang kedua, sekunder. Pada alkohol sekunder, atom karbon yang mengikat gugus -OH berikatan langsung dengan dua gugus alkil. Kedua gugus alkil ini bisa sama atau berbeda. Yang ketiga, tersier. Pada alkohol tersier, atom karbon yang mengikat gugus -OH berikatan langsung dengan tiga gugus alkil yang bisa merupakan kombinasi dari alkil yang sama atau berbeda. Karakteristik, bahan dan produk. Etanol merupakan zat cair jernih dan dapat tercampur dengan air dalam semua perbandingan. Dapat melarutkan senyawa organik. Bahan-bahan yang mengandung gula atau disebut juga substansi sakarin, bahan yang mengandung pati, bahan-bahan mengandung selulosa. Bahan-bahan yang mengandung gula atau disebut juga substansi sakarin rasanya manis. Bahan yang mengandung pati, bahan-bahan yang mengandung selulosa. Bahan baku, substansi sakarin. Pada umumnya sebagai media untuk produksi alkohol secara komersial pada industri fermentasi alkohol, di Indonesia dipakai tetes yang bisa didapatkan setelah sakarosanya dikristalisasi dan disentrifuse dari sisi gula tebu. Di samping sakarosa, glukosa dan fruktosa yang dapat difermentasi. Molase juga mengandung substansi produksi yang tidak dapat difermentasi. Mikroba fermentasi. Dalam proses fermentasi, alkohol digunakan ragi. Ragi ini dapat merubah glukosa menjadi alkohol dan gas CO2. Ragi merupakan mikroorganisme bersel satu tidak berklorofil dan termasuk golongan Eumycetes. Proses produksi etanol. Pada dasarnya ada dua macam cara pembuatan etanol, yaitu satu secara sintesis dan dua secara fermentasi. 1. Sintesis etanol. Secara sintesis dilakukan dengan menggunakan reaksi elementer atau hidrasi katalik etana. Yang pertama,
mereaksikan alkil halida dengan basa. Reaksi antara alkil halida dengan basa akan menghasilkan alkohol dan garam. Yang kedua, mereduksi aldehida dan keton. Reaksi aldehida oleh hidrogen menghasilkan alkohol primer. Sedangkan reaksi keton oleh hidrogen menghasilkan alkohol sekunder. Hidrolisis alkil hidrogen sulfat. Pembuatan alkohol dengan cara hidrolisis alkil hidrogen sulfat banyak digunakan untuk membuat etanol perdagangan. Hidrasi alkena. Alkena jika dikenai reaksi hidrasi dengan adanya asam encer akan menghasilkan alkohol. Hidrolisis ester. Rumus ester suatu asam organik adalah sebagai berikut. Menggunakan reagen Grignard dengan langkah-langkah dan reaksi sebagai berikut. Pembuatan alkohol dari alkena. Etanol dibuat dalam skala produksi dengan mereaksikan etana dengan uap. Katalis yang digunakan adalah silikon dioksida padat yang dilapisi dengan asam fosfat. Reaksi yang terjadi dapat balik. Hanya 5% dari etana yang diubah menjadi etanol pada setiap kali pemasukan ke dalam reaktor. Dengan mengeluarkan etanol dari campuran kesetimbangan dan mendaur ulang etana, maka pengubahan etana menjadi etanol secara keseluruhan dapat mencapai 95%. Diagram alir untuk reaksi yang terjadi dapat digambarkan pada gambar di samping. Selanjutnya ada fermentasi bioetanol. Dimulai dari pengolahan tetes, berikut tahap penimbangan tetes, berikut tahap pencampuran tetes, berikutnya tahap pengendapan, terus tahap separator, terus tahap fermentasi. Nah, dalam tahap fermentasi, proses fermentasi ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pembiakan, ragi, dan fermentasi. Dan tahap yang terakhir adalah tahap distilasi. Untuk skema proses produksi etanol secara umum dapat digambarkan di skema berikut. Limbah industri. Lahan basah adalah habitat peralihan antara tanah, darat, dan air. Ekosistem lahan basah memiliki kemampuan alamiah untuk menghilangkan berbagai jenis limbah pada beberapa tingkat efisiensi. Seluruh perairan darat yang menjadi bagian dari lahan basah juga berfungsi sebagai penyimpan dan penangkap karbon. Menanggapi peristiwa kematian ribuan ikan di sepanjang 70 km dari Mojokerto hingga kota Surabaya, peristiwa itu terjadi akibat pencemaran yang disebabkan luberan limbah PT Aneka Kimia Nusantara. Dapat dibayangkan untuk memproduksi 1 liter etanol, dihasilkan limbah 15 liter dari molase yang berwarna coklat, tergolong sebagai buangan paling korosif. BOD dan COD yang tinggi, pH sebesar 3,5, suhu yang tinggi hingga mencapai 100 derajat Celcius yang dapat mencemari air tanah. Limbah PT Aneka Kimia Nusantara saat masuk ke perairan Kali Surabaya awalnya dapat berperan sebagai bahan makanan yang diuraikan oleh mikroba. Namun penguraian bahan organik ini membutuhkan oksigen terlarut dalam air yang lebih besar daripada jumlah oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis, sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi organisme perairan. Selain itu, limbah organik PT ANK menimbulkan 4 perubahan yang mengganggu kestabilan ekosistem perairan tawar, yaitu: pertama, limbah organik yang mengandung padatan tersuspensi menghalangi penetrasi cahaya matahari ke dalam badan air sehingga menghambat proses fotosintesis. Kedua, endapan bahan organik yang mengendap akan mengubah tekstur substrat dan menimbulkan habitat yang tidak sesuai bagi biota endemik di perairan. Ketiga, terbentuknya amoniak yang memiliki toksisitas tinggi dan menimbulkan gangguan besar bagi organisme perairan serta berbau.
Serta keempat, bahan pencemar organik terdiri dari senyawa protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat akan meningkatkan tingginya konsentrasi bakteri dan mikroorganisme patogen. E. coli adalah bakteri umum dijumpai di badan-badan air yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas serta air yang telah terkontaminasi oleh limbah organik. Di samping pengenceraan oleh air, sedimentasi ke dasar perairan dan penguraian oleh matahari juga merupakan faktor penting dalam penguraian senyawa organik di perairan. Penguraian oleh mikroba akan menguraikan kandungan oksigen terlarut dalam air. Untuk itulah, ada upaya yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, yakni menggunakan tumbuhan timbul di perairan untuk pengolahan limbah karena tumbuhan tersebut mengasimilasi senyawa organik dan anorganik dari limbah yang dihasilkan. Kegunaan alkohol yang pertama digunakan dalam minuman keras, yang kedua sebagai pelarut dan reagensia dalam laboratorium dan industri, dan yang ketiga sebagai bahan bakar. Sedangkan menurut Austin, ada 3 kegunaan alkohol. Yang pertama sebagai bahan industri kimia, yang kedua sebagai bahan kecantikan dan kedokteran, dan yang ketiga sebagai pelarut dan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Thank you so much. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.